Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita mengaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dari inayahnya sehingga kita dapat kembali belajar dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita lanjutkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tunggu syafaatnya jauh baik. Baik, saya Riko Ramadhan Pratama dengan NIM 212111364 akan membacakan putusan untuk mata kuliah hak kekayaan intelektual atau HAKI dengan nomor perkara 35/PDT sus hak cipta /2021 PN Jakarta Pusat tentang akan membacakan tentang analisis putusan perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual atau hak cipta pada tingkat pertama. Yang pertama yaitu para pihak. Yang pertama ada pihak tergugat, yakni Yanuar Ishak memberikan kuasanya kepada Yosi Amulyadi SH MKN, kemudian Joni Maukar SH, kemudian Krishna Kuncahyo Winardi SH, para advokat pada Josby Indonesia firma hukum. Kemudian ada pihak tergugat yaitu PT Elang Prima Reta Indo memberikan kuasanya kepada Budiansyah SH SEMH, Laurensis atau PAH SHMH, dan E Fernando Ray Nom SH, advokat dan konsultan hukum pada LB Law Office Advocates and Legal Consultants. Permasalahan yang diangkat yaitu diketahui bahwa dengan tanpa izin dari penggugat selaku pemilik hak cipta lagu SKJ 88, tergugat telah melakukan penggandaan lagu SKJ 88 dan melakukan penggunaan secara komersial lagu SKJ 88, yaitu dengan cara membuat iklan atau pariwara untuk promosi dan penjualan produk body max running machine yang ditayangkan melalui siaran televisi dan media internet melalui channel YouTube milik tergugat tanpa izin penggugat. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum, hak cipta tersebut telah melanggar hak-hak keperdataan penggugat dan menimbulkan kerugian bagi diri penggugat secara material dan imaterial. Kemudian pertimbangan hakim. Yang pertama tentang dalam eksepsi. Menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi absolut. Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara kompetensi absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aku. 2. Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan aku. Yang ketiga, gugatan error in persona, salah sasaran pihak yang digugat, gemis anohet nikit, dan gugatan penggugat kurang pihak atau pluriomelitis consortium. Yang keempat, gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara aku kabur dan tidak jelas, exceptio observable. Kemudian menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi tergugat adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Gugatan penggugat didasarkan pada etika buruk dengan tujuan untuk melemahkan keadaan tergugat, vexation litigation, dan gugatan yang diajukan tergugat dalam perkara aku merupakan gugatan yang diajukan berdasarkan motif dan etika buruk demi memperoleh keuntungan finansial semata atau exceptio doli mali atau doli presentis. Menimbang terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan secara mutatis dan mutadis merupakan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini. Dengan demikian, eksepsi ini ditolak.
Terus yang terakhir yaitu putusan hakim, yaitu mengadili dalam eksepsi. Yang pertama, menolak eksepsi tergugat seluruhnya dalam pokok perkara. Dalam pokok perkara. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Yang kedua, menyatakan penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan lagu atau notasi musik tanpa menggunakan lirik, judul SKJ 88 atau senam kesegaran jasmani 1988. Yang ketiga, menyatakan penggugat adalah pemilik hak ekonomi atas produk hak terkait perekaman lagu SKJ 88. Berempat, menyatakan perbuatan tergugat yang dengan tanpa izin penggugat telah melakukan penggandaan ciptaan dan menggunakan secara komersial lagu SKJ 88 dalam iklan atau pariwara adalah perbuatan melawan hukum hak cipta sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 3 UU HJ. Yang kelima, menyatakan perbuatan tergugat yang dengan tanpa izin penggugat telah melakukan penggandaan atau fonogram lagu SKJ 88 untuk penggunaan secara komersial dalam iklan pariwara adalah perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam pasal ayat 4 UU HJ. Yang nomor 6 yaitu menyatakan akibat perbuatan hak melawan hak cipta dari penggugat dan yang dengan tanpa izin penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ 88 telah menimbulkan kerugian penggugat sebesar 149 juta rupiah. Yang nomor 7, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat atas perbuatan melawan hukum hak cipta yang dilakukan tergugat yang tanpa dengan izin penggugat melakukan penggandaan menggunakan secara komersial lagu SKJ 88 senilai 149 juta rupiah secara tunai dan sekaligus. Yang nomor 8 yaitu menyatakan akibat perbuatan melawan hukum hak cipta oleh tergugat yang dengan tanpa izin penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ 88 menimbulkan kerugian imaterial penggugat senilai 5 miliar rupiah. Yang nomor 9, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi imaterial yang diderita oleh penggugat akibat perbuatan melawan hukum pelanggaran hak cipta kepada penggugat sebesar 5 miliar. Yang nomor 10 yaitu menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.480.000. Yang terakhir yaitu menolak gugatan penggugat untuk skill selain dan selebihnya. Mungkin itu tadi pembacaan putusan hakim untuk perkara nomor 35 garis miring PDT khusus hak cipta garis miring 2021 PN Jakarta Pusat. Sekian presentasi dari saya, Riko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaca.